Indonesia, negeri yang kita cintai ini, kini sedang berada di tepi jurang kehancuran. Musibah dan bencana silih berganti datang. Hal itu disebabkan karena kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di negeri ini, yang bukan hanya sebatas tumbuh dan berkembang, tapi juga ditumbuhkan dan dikembangkan. Karena itu, Lazis Dewan Dakwah mencanangkan gerakan Selamatkan Indonesia dengan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sejak didirikannya telah banyak melakukan upaya dan usaha untuk membangun kemaslahatan umat. Bersama Lazis Dewan Dakwah, beberapa program yang merupakan cerminan menyelamatkan Indonesia dengan dakwah sudah berjalan dengan baik. Berikut ini akan kita saksikan kiprah Lazis Dewan Dakwah di dalam melakukan kegiatan Selamatkan Indonesia dengan Dakwah. Lazis Dewan Dakwah mengirimkan para da'i yang memiliki kualifikasi yang memadai, khususnya wilayah pedalaman dan perbatasan. Untuk mensukseskan gerakan Selamatkan Indonesia dengan dakwah tersebut, Lazis Dewan Dakwah telah menggulirkan 3 program utama, yaitu program kaderisasi da'i dengan menjaring calon-calon kader da'i yang berakhlak karimah, memiliki komitmen berkhidmat di jalan dakwah, dan memiliki kemampuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu yang berasal dari sejumlah daerah dengan melibatkan instrumen-instrumen pendukung dari jejaring dakwah seperti Dewan Dakwah Daerah, alumni dan para da'i lapangan, pesantren, maupun ormas-ormas Islam. Setelah dilakukan seleksi mendalam, para calon da'i tersebut selanjutnya memperdalam keilmuan syar'i dan strategi dakwahnya. Mereka dibekali sejumlah skill penunjang yang bersifat aplikatif, sehingga mereka diharapkan mampu menjadi problem solver bagi permasalahan sosial binaannya, serta terampil dan sabar dalam membina masyarakat di sekelilingnya. Program kaderisasi tersebut meliputi program Mulazama, merupakan program kaderisasi ulama intelektual dengan menjaring para kader hufaz atau para penghafal Al-Quran di beberapa Ma'had Tahfizul Quran Dewan Dakwah. Program ini bertujuan melahirkan para da'i yang memiliki integritas dakwah yang tinggi dengan skill pemahaman yang benar dan mendalam sehingga mampu menjawab tantangan dakwah. Program ini meliputi pendalaman kitab-kitab klasik atau turot, menjaga hafalan Al-Quran 30 juz atau Tahfizul Quran, serta mulazamah kepada tokoh-tokoh dakwah nasional dari berbagai ormas dan elemen dakwah. Program beasiswa da'i Sarjana STID Muhammad Nasir. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan yang pernah ada, yaitu Akademi Bahasa Arab atau Akbar, dan Lembaga Pendidikan Dakwah Islam atau LPDI. Setelah mengalami vakum, maka berdasarkan hasil musyawarah besar atau MUBAS kedua, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 1998 memutuskan untuk meningkatkan program LPDI dari program D2 menjadi program Strata 1 atau S1. STID Muhammad Nasir selain menekankan pada ilmu-ilmu dakwah dan ushuluddin, juga pada bahasa dan sastra. Dengan demikian, diharapkan akan melahirkan tradisi intelektualisme Islam yang kafah serta generasi ilmuwan ulul albab. ADI, Akademi Dakwah Indonesia. Akademi Dakwah Indonesia merupakan akademi dakwah yang dibentuk dalam rangka pengembangan program pendidikan dakwah bagi para calon da'i di seluruh wilayah Nusantara jenjang D2. Program D2 ini merupakan bagian dari kaderisasi da'i di daerah.
program dakwah pedalaman, penempatan, dan penugasan dai, program kafilah dakwah STID Muhammad Nasir, semacam kuliah kerja nyata memanfaatkan liburan perkuliahan. Para mahasiswa STID Muhammad Nasir diwajibkan melakukan praktek kerja di pedalaman. Kafilah dakwah telah terselenggara di beberapa daerah, seperti di Nias, Bali, Lombok, Raja Ampat Papua, serta Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pada tahun 2012, kegiatan kafilah dakwah yang melibatkan 25 mahasiswa dilakukan di wilayah perbatasan RI dan Malaysia di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Diharapkan kafilah dakwah mampu menumbuhkan kegiatan dakwah di sana. Pengabdian dakwah 1 tahun sarjana STID Muhammad Nasir. Setelah melalui pengkaderan dan dianggap telah cukup bekal untuk berkiprah di tengah masyarakat, para dai akan diterjunkan ke berbagai penjuru wilayah Nusantara, seperti di Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Seram Ambon, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Raja Ampat Papua, serta perbatasan negara seperti Sambas. Para dai melakukan pembinaan akidah serta pemberdayaan masyarakat, program peningkatan kesejahteraan dai dan pemberdayaan masyarakat. Di tengah kompleksnya permasalahan masyarakat, maka dai harus mampu bertindak sebagai problem solver. Dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, tapi juga memahami teori pemberdayaan dan mampu mempraktekannya. Jenis pemberdayaan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan potensi sumber daya yang ada. Saat ini, beberapa dai sudah berhasil memberdayakan binaannya antara lain melalui kegiatan ternak, perkebunan maupun usaha mikro lainnya. Program ini meliputi program saatnya dai dibekali untuk menunjang kegiatan dakwah para dai yang bertugas di pedalaman. Beberapa dai telah menerima alat bantu, baik untuk transportasi maupun komunikasi. Lebih dari 60 sepeda motor sudah dikirim ke daerah untuk memudahkan para dai menjangkau lokasi binaan. Ada juga sepeda, bahkan perahu kecil katingting untuk menyusuri sungai dan tepi pantai di Seram dan Mentawai. Program Dai Datang Desa Kurindang. Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hutan seukuran 2 kali lapangan bola rusak setiap harinya. Pemerintah kemudian menggalakkan program penanaman 1 juta pohon. Dewan Dakwah mengambil bagian dalam gerakan ini dengan perantara dai. Setiap dai yang dikirim ke pedalaman dibekali bibit pohon yang akan dibagikan kepada masyarakat binaannya untuk ditanam. Jika dirawat dengan baik, pohon itu akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bagi dai itu sendiri. Lebih dari itu, masyarakat akan merasakan hijau di lingkungannya dan hijau pula dalam hatinya. Program Dai Datang Perbatasan Tenang. Wilayah perbatasan adalah wilayah yang rawan. Di sana menumpuk banyak masalah seperti keamanan, kesejahteraan, pendidikan, sengketa wilayah, dan pembinaan keagamaan. Maka Dewan Dakwah mengirimkan dai dengan kualifikasi khusus ke wilayah perbatasan ini. Diharapkan dengan datangnya dai, wilayah perbatasan dapat berubah menjadi wilayah yang tenang, luar dan dalam. Program Wakaf Al-Quran. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi banyak di antara mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah pegangan hidup yang akan menuntunnya kepada jalan keselamatan. Bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, mereka perlu dibantu untuk memiliki Al-Quran di samping didorong untuk terus belajar dan mengajarkan kepada lingkungannya. Dewan Dakwah sejak lama telah mendistribusikan Al-Quran. Kini kami berikhtiar lebih mengintensifkan dan menyempurnakannya. Selain itu, kami menambahkan distribusi buku Iqra, sebuah buku tentang metode belajar membaca Al-Quran
yang telah terbukti efektif. Program wakaf sumur air. Air adalah salah satu keperluan pokok manusia, namun tidak semua orang dapat menikmati air bersih dengan mudah. Ada yang harus berjalan berkilo-kilo hanya untuk mendapatkan beberapa dirigen air bersih. Ada yang harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan ada yang terpaksa minum air keruh dan kotor karena ketiadaan air bersih. Alhamdulillah, melalui program wakaf sumur air, ribuan masyarakat lereng Merapi sudah menikmati air bersih. Selain lereng Merapi, Atambua, Eromoko, dan masih banyak masyarakat di wilayah lain. Karena itu, ratusan sumur masih diperlukan. Program Ternak Sehat. Program ini berusaha menggairahkan ekonomi masyarakat melalui beternak kambing dan domba. Kami telah menggulirkan bantuan kepada masyarakat yang tersebar di beberapa provinsi, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Lampung, Tasikmalaya, Banten, dan sebagainya. Program Kurban Multi Manfaat. Dengan memanfaatkan jejaring Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, program ini diadakan dalam upaya memaksimalkan manfaat kurban yang dilakukan umat Islam setiap tahun. Lazis Dewan Dakwah kemudian menghimpun dan mendistribusikan kepada masyarakat binaan dai yang tersebar di pelosok Nusantara. Program ini diharapkan akan menguatkan ikatan antara masyarakat binaan dengan para dai yang mendampingi dan membimbingnya serta memperlancar kerja dakwah di pelosok Nusantara. Di samping itu, program ini membantu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat peternak binaan selaku pemelihara dan pensuplai hewan kurban di daerah. Sebagian besar mereka adalah penerima program Ternak Sehat Lazis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Bantuan ekonomi produktif. Program ini merupakan bantuan usaha mikro untuk masyarakat. Program ini salah satunya telah bergulir di Yogyakarta dan Pulau Terong. Program layanan sehat. Kesehatan merupakan hal yang begitu penting dalam kehidupan kita. Melalui program ini, Lazis Dewan Dakwah mengambil bagian dengan menyediakan pengadaan bantuan mobil jenazah dan bantuan pengobatan di beberapa daerah. Program Perumahan Mu'alaf. Para mu'alaf ex-Timor pasca terpisahnya Timor Timur menjadi Republik Timur Leste memilih tetap bertahan di wilayah Indonesia. Mereka terbengkalai, tidak memiliki tempat tinggal. Dengan program perumahan mu'alaf di Atambua, kami menjembatani agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak. Di pemukiman ini, masyarakat mu'alaf tidak hanya dibangun rumah, namun juga sarana dan prasarana lainnya, seperti bantuan pertanian dan ternak sehat. Program tanggap bencana dan program kemanusiaan. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdapat 300 kejadian bencana yang terjadi selama triwulan ini. Dan dari terminologi bencana di atas, sekitar 95% lebih bencana yang terjadi merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Lazis Dewan Dakwah mengambil peran dalam program tanggap bencana ini dan kemanusiaan ini, seperti tsunami di Aceh, banjir di Jakarta, gempa bumi di Merapi, gempa di Padang, gempa di Jogja, longsor Cililin Bandung, dan banjir bah akibat jebolnya bendungan negeri 5 Maluku. Demikianlah sudah sama-sama kita saksikan tayangan dari beberapa kegiatan Dewan Dakwah bersama Lazis
sebagai sebuah rangkaian program Selamatkan Indonesia dengan Dakwah. Seorang pakar dakwah pernah mengatakan, kapan sebuah bangunan akan selesai jika yang satu membangun, yang lain menghancurkannya. 1000 orang yang membangun, cukup 1 orang untuk menghancurkannya. Apalagi kalau yang membangunnya hanya 1, yang menghancurkannya 1000. Untuk itu, mari kita bergandeng tangan untuk menyelamatkan negeri kita agar tidak jatuh kepada kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.